Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ibu mau cek dulu nih, kalian aktifkan kameranya biar kelihatan sama Ibu siapa yang masih rebahan, siapa yang masih makan. Aktifkan dulu kameranya ya. Sudah semua? Baik, semuanya sudah ya. Oke, Ibu mau mulai pembelajaran hari ini. Untuk sebelumnya, sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mau cek kehadiran kalian. Apakah masih ada yang belum masuk di Google Meet ini? Semuanya sudah masuk ya? 40 siswa. Tidak ada yang izin atau yang sakit? Tidak ada. Baik. Sudah bagus semuanya. Masuk semua. Semoga tetap istiqomah ya. Untuk itu kalian persiapkan alat tulisnya. Menulis yang penting saat Ibu menjelaskan ya, biar kalian tetap fokus belajar dari awal sampai akhir. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang sholat sunnah munfarid. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kan Ibu sudah menjelaskan yang poin pertama. Sekarang Ibu akan menjelaskan poin yang kedua. Coba di sini siapa yang masih ingat materi yang sudah Ibu jelaskan minggu kemarin? Aktifkan kamera dan aktifkan juga mic-nya yang mau menjawab. Tasya, silakan Tasya. 100 untuk Tasya. Tasya menjelaskan minggu kemarin Ibu menjelaskan tentang sholat sunnah. Betul sekali. Ya, Ibu kemarin menjelaskan tentang sholat sunnah. Coba siapa yang mau menjawab lagi? Selain sholat sunnah, Ibu menjelaskan apa? Ardi, silakan Ardi. Baik, betul sekali, 100 untuk Ardi. Kemarin Ibu menjelaskan tentang sholat sunnah berjamaah dan juga macam-macam sholat sunnah berjamaah. Nah, ini Ibu akan ulas kembali ya, supaya kalian masih mengingatnya. Untuk yang lain, ada yang mau menjawab lagi? Tidak ada. Oke, Ibu akan ulas kembali ya, supaya kalian masih mengingat tugas yang sudah Ibu berikan kemarin. Oh iya, ternyata kemarin ini Ibu menjalankan sholat sunnah berjamaah, macam-macam sholat sunnah berjamaah, begitu. Oke. Kemarin Ibu menjelaskan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah yaitu sholat sunnah yang dianjurkan pengerjaannya. Apabila orang yang melaksanakan sholat sunnah, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi jika tidak melaksanakan juga tidak apa-apa, tidak akan mendapatkan dosa. Nah, kemarin juga Ibu menjelaskan dalam sholat sunnah itu pengerjaannya ada 3. Yang pertama bisa dilaksanakan secara berjamaah, yang kedua bisa dilaksanakan secara munfarid, dan yang ketiga bisa dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid. Nah, kemarin juga Ibu menjelaskan nih poin yang pertama tentang sholat sunnah berjamaah dan macam-macamnya. Kalian masih ingat tidak? Macam-macam sholat sunnah berjamaah ada berapa? Ada 5. Betul, ada 5. Yang pertama sholat sunnah Idul Fitri, yang kedua sholat sunnah Idul Adha, yang ketiga sholat sunnah kusuf atau gerhana matahari, dan yang keempat sholat sunnah khusuf atau gerhana bulan, dan yang terakhir sholat sunnah istisqa atau meminta hujan. Betul. Kalian alhamdulillah masih ingat ya pembelajaran minggu kemarin.
selanjutnya yaitu tentang sholat sunnah munfarid. Poin yang kedua ya. Baik, Ibu akan men-share PowerPoint-nya mengenai materi sholat sunnah munfarid. Sebentar ya. Oke, ini dia PowerPoint-nya. Ibu akan jelaskan. Silakan disimak ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sholat sunnah munfarid. Pengertian sholat sunnah munfarid. Sebelum kita mengetahui macam-macam sholat sunnah munfarid ataupun yang lainnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Setelah mengetahui pengertian dari sholat sunnah munfarid, selanjutnya adalah macam-macam sholat sunnah munfarid. Macam-macam sholat sunnah munfarid ada 3. Yang pertama, sholat rawatib. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Dan yang ketiga, sholat istikharah. Dari ketiga macam-macam sholat sunnah rawatib, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Dikatakan mengiringi karena pada tahap pelaksanaan dapat dilakukan sebelum atau qobliyah dan sesudah atau ba'diyah sholat fardu dengan mengikuti ketentuan. Nah, adapun hukum pelaksanaan sholat sunnah rawatib ini ada 2, yaitu sunnah muakkad atau sangat dianjurkan dan sunnah ghairu muakkad atau cukup dianjurkan. Nah, untuk selanjutnya adalah pembagian sholat sunnah rawatib. Ada 2 ya. Yang pertama, 10 rakaat sholat sunnah rawatib muakkad. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Dan yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat isya. Untuk yang terakhir, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Adapun pembagian yang kedua yaitu 10 rakaat sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Bedakan ya, yang pertama itu sholat sunnah rawatib muakkad. Adapun yang kedua sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yaitu ada 10. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang ketiga, 4 rakaat sebelum sholat asar, dan yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Ingatnya, yang pertama itu sholat sunnah rawatib muakkad, dan yang kedua sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Tapi sama-sama pembagiannya ada 10 rakaat. Begitu ya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah tata cara sholat sunnah rawatib. Yang pertama, niat melaksanakan sholat sunnah sesuai waktu sholat fardu yang akan diiringi. Contohnya, Ibu ambil contoh sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur. Niatnya itu usolli sunnatan qobliyatal zuhri rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, bunyi niat sholat sunnah rawatib lain. Pada kata qobliyah zuhur diganti dengan kata lain sesuai sholat rawatib yang akan dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu takbiratul ihram yang dilanjutkan sholat seperti biasa. Dan yang terakhir diakhiri dengan salam. Jadi, tata cara sholat sunnah rawatib ini seperti sholat sunnah yang biasa, namun ada 2 rakaat, yaitu dengan niat seperti tadi, usolli sunnatal qobliyatal zuhri rakaataini lillahi ta'ala. Begitu ya anak-anak. Semoga kalian bisa mengikuti atau bisa paham yang Ibu jelaskan dan dapat melaksanakan sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah. Macam-macam sholat sunnah munfarid yang kedua yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa itu sholat sunnah tahiyatul masjid? Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sesaat setelah masuk masjid untuk menghormatinya. Apabila melaksanakannya, kalian sudah termasuk melakukan salah satu adab dalam memasuki masjid.
Adapun adab memasuki masjid antara lain mendahulukan kaki kanan seraya berdoa. Kemudian sebelum duduk hendaklah sholat sunnah 2 rakaat. Nah, sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Sholat ini juga merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Pada saat memasuki masjid nih, adabnya memasuki masjid. Kalian disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan seraya berdoa, yang doanya Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ingat ya, doanya adalah Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Setelah mengetahui pengertian dari sholat sunat tahiyatul masjid, selanjutnya adalah tata cara sholat tahiyatul masjid. Adapun tata caranya yaitu berniat dalam hati dengan ikhlas. Apabila diucapkan berbunyi usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dilanjutkan dengan takbiratul ihram dan sholat seperti biasa. Dan terakhir diakhiri dengan salam. Jadi sholat sunat tahiyatul masjid ini sama seperti sholat biasa, yaitu dengan 2 rakaat. Nah, sholat sunat tahiyatul masjid ini sangat mudah dilakukan kan? Apabila kalian pergi ke masjid, kalian dapat membiasakan diri melakukan sholat sunat tahiyat masjid terlebih dahulu, sebagai cerminan anak yang mengetahui adab kesantunan memasuki masjid. Seperti itu ya. Macam-macam sholat sunnah munfarid yang ketiga yaitu sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah adalah sholat sunnah dengan maksud memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan pilihan yang paling baik di antara 2 atau lebih. Hal ini menunjukkan penghambaan seorang insan terhadap Zat yang Maha Mengetahui dan Maha Berilmu. Sholat sunnah istikharah hukumnya sunnah. Nah, sholat sunnah istikharah juga merupakan sholat sunnah muakkad bagi orang yang tengah membutuhkan petunjuk untuk menentukan pilihan. Adapun pelaksanaan sholat sunnah istikharah ini dapat dilakukan di malam hari sebagaimana sholat tahajud. Contohnya begini, setelah lulus dari sekolah nanti nih, kalian bingung milih antara lanjut sekolah SMA apa pesantren. Kalian bingung kan mau kemana dan kalian juga masih ragu. Nah, kalian disunahkan untuk melakukan sholat sunnah istikharah yang bertujuan supaya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala antara kedua pilihan tersebut. Kemudian kita masuk ke tata cara sholat istikharah ya, yaitu berniat dalam hati untuk sholat sunnah istikharah. Bila diucapkan berbunyi usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, kemudian dianjurkan membaca surah Al-Kafirun. Dilanjutkan sholat seperti biasa. Nah, untuk pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan sholat seperti biasa, juga diakhiri dengan salam. Setelah sholat selesai, kalian dilanjutkan dengan berzikir, berdoa, dan memohon petunjuk agar ditujukan pilihan yang terbaik. Seperti itu ya. Jadi sholat sunnah istikharah ini dilakukan pada malam hari sebagaimana sholat tahajud dengan tata cara yang sudah ibu bacakan tadi ya. Setelah kalian melaksanakan sholat sunnah istikharah, kalian dilanjutkan dengan berzikir atau berdoa. Adapun doa sholat sunnah istikharah yaitu ibu akan bacakan ya. Nanti kalian perhatikan dan nanti baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi 'ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi 'ajili amri wa ajilihi fasrifu 'anni wasrifni 'anhu. Waqdur li al-khaira haitsu kana thumma ardini. Yang artinya, ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu dan memohon keampunan dengan kekuasaanmu dan memohon kepadamu dengan karuniamu yang agung, karena engkau maha berkuasa sedang aku tidak berkuasa. Engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, karena engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusan ini baik, urusanku ini di waktu dekat atau di masa nanti, maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah kemudian, berikanlah berkah padanya atau urusan itu. Dan jika engkau mengetahui bahwa urusan itu buruk untukku bagi agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku ini, di waktu yang dekat atau di masa nanti, maka jauhkanlah urusan dariku dan jauhkanlah aku darinya, dan tetapkanlah untukku urusan yang baik dimanapun adanya, kemudian tetapkanlah hatiku dengan ketetapanmu itu. Itu artinya ya, itu arti dari doa sholat sunnah istikharah. Baiklah, selanjutnya adalah dalil naqli sholat sunnah maghrib yang berbunyi An Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdalu qala as-salatu li awali waqtiha wa birrul walidain wal jihadu fi sabilillah. Rahu Tabrani 9686. Dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjawab, sholat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tabrani nomor 9686. Dari penelusuran terhadap dalil Al-Quran atau As-Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan sholat munfarid, tidak ditemukan satupun yang menjelaskan tentangnya. Namun begitu, pemaparan hadis-hadis tersebut sudah dapat menjelaskan bahwa sholat di awal waktu adalah sangat dianjurkan dalam Islam, dan sholat jamaah adalah lebih utama dibandingkan dengan sholat sunnah dengan sholat munfarid. Nah anak-anak, itu tadi pemaparan tentang sholat sunnah munfarid. Baiklah, selanjutnya siapa yang ingin bertanya atau yang belum paham tentang materi yang Ibu jelaskan tadi? Nia, ingin bertanya? Silakan Nia. Oke, Ibu akan langsung jawab aja ya. Nia bertanya, Bu, apa sih yang dimaksud dengan ba'diyah dan qobliyah itu? Jadi begini, ya, ba'diyah atau qobliyah, atau kita balik aja ya, qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Contohnya begini, kan di sini di sholat sunnah rawatib ada sholat sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sholat rawatib muakkad. Di situ kan ada dua ya, poin yang pertama dan yang kedua. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur, yang kedua 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Begini, sholat qobliyah yaitu sholat sebelum. Contohnya kan sebelum kamu mengerjakan sholat sunnah qobliyah zuhur, berarti mengerjakannya sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Jadi setelah
setelah azan kamu kan ambil wudu. Nah setelah itu kamu mengerjakan sholat sunnah qobliyah dulu sebelum ke sholat zuhurnya. Nah kalau ba'diyah yaitu sholat sunnah sesudah sholat zuhur. Yang pertama sholat sunnah qobliyah, yang kedua sholat zuhurnya, sholat wajibnya, dan yang ketiga baru sholat sunnah ba'diyah. Ingat ya, qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Ya, mengerti seperti itu nih ya? Bagus. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Atau masih malu-malu kalau nanya di Google Meet? Bisa tanyakan di grup WA. Insya Allah Ibu akan menjawabnya ya. Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Oke. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas buat kalian. Tugasnya itu mengisi soal. Nanti dikumpulkan ke Ibu ya lewat Google. Jangan lewat ini aja, grup WA aja ya. Baik, Ibu akan share PowerPoint-nya. Ini ada tugas buat kalian. Nah, ini. Dilihat ya, disimak juga. Nah, anak-anak, ini adalah tugas individu yang kalian kerjakan. Ada 5 soal. Yang pertama, sebutkan 3 macam sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid. Yang kedua, apakah perbedaan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad? Yang ketiga, tuliskan bacaan niat sholat tahiyatul masjid beserta artinya. Yang keempat, bagaimana cara melaksanakan sholat sunnah istikharah. Dan yang kelima, tuliskan doa sholat sunnah istikharah. Untuk tugasnya, kalian mengerjakannya di buku tulis. Setelah itu difoto dan kirim di WA group. Ingat ya, tugasnya kalian tulis di buku tulis dan kumpulkan di WA group. Mengerti sampai sini? Alhamdulillah, jika semuanya sudah mengerti, Ibu harapkan kalian dapat mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Baiklah, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu akan ulas kembali tentang materi hari ini, yaitu sholat sunnah munfarid atau sholat yang dilaksanakan secara individu. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid itu ada 3. Yang pertama sholat sunnah rawatib, yang kedua sholat sunnah tahiyatul masjid, dan yang ketiga sholat sunnah istikharah. Begitu ya. Semoga kalian dapat mencermati atau memahami pembelajaran hari ini yang sudah Ibu jelaskan. Baiklah, untuk minggu depan Ibu mau ngasih tugas yaitu praktek sholat sunnah gerhana dan sholat sunnah tahajud, karena minggu depan sudah masuk ke pertemuan ketiga. Nanti Ibu akan share PowerPoint hari ini dan video pelaksanaan tata cara sholat sunnah gerhana dan tahajud. Nanti kalian pelajari di rumah. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di WA group ya pada Ibu. Untuk evaluasi hari ini semuanya sudah bagus, sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan fokus ya, tidak ada yang berkegiatan lain selain belajar seperti rebahan atau makan yang lainnya. Dan kalian juga mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga yang masih malu-malu dalam bertanya minggu depan lebih aktif lagi ya untuk bertanya kepada Ibu. Untuk selanjutnya Ibu harapkan kalian atau Ibu sendiri dapat melaksanakan apa yang sudah kita pelajari dari kemarin sampai hari ini. Ibu menjelaskan tentang sholat sunnah dan semoga kita dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Begitu. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca ayatul hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga semuanya sehat selalu ya.
di saat pandemi ini harus mematuhi protokol kesehatan. Tetap semangat juga ya. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.